Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sayyidati Maryam berulang kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan namanya menjadi nama surat, yakni surat Maryam. Ini menandakan begitu mulianya Maryam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keluarga Sayyidati Maryam lah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya tentang kisah Nabi Isa putra Maryam, kisah Imran yang merupakan ayahnya Sayyidati Maryam, dan pamannya yakni Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya." Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yakni ketika ia menyendiri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Al-Quran Surat Maryam ayat ke-16. Menurut pakar tafsir Al-Quran yang juga pengasuh pondok pesantren Baitul Quran Pusat Studi Quran, Ustaz Dr. Syahrullah Iskandar, ayat ini menjadi satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyandingkan kata uzkur dengan Alkitab atau Al-Quran tentang kisah Maryam. Hal ini merupakan sebuah penegasan bahwa manusia harus ingat di dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah tentang Maryam. Kata uzkur adalah khitab yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menceritakan tentang kisahnya Maryam yang ada di dalam Al-Quran. Pada ayat tersebut dijelaskan Maryam pernah menyendiri dan tidak mau bertemu keluarganya dan kaumnya, dan menempati sebuah tempat di timur Baitul Maqdis. Di tempat itu ia berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di tempat itu ia menutup sela-selanya agar tidak terlihat oleh orang lain. Ustaz Syahrullah Iskandar menjelaskan penghalang yang dimaksud bisa bersifat material seperti dinding, kain, dan lain-lainnya, atau bisa juga bermakna lainnya atau non-material. Tujuannya agar menjaga jarak dari kaum dan keluarganya. Ustaz Syahrullah menjelaskan ada pendapat yang menyebutkan menyendirinya Maryam itu tengah dalam kondisi haid. Sebelum Islam datang, perempuan yang haid itu harus berpisah sementara tempat tinggal dengan keluarganya. Hal ini berlaku pada tradisi kaum Yahudi. Tetapi pendapat lainnya berkata bahwa menyendirinya Maryam itu semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah yang dikenal dengan uzlah ataupun khalwat. Terkait dengan posisi ataupun tempat menyendirinya Maryam, ada pendapat bahwa arah timur Baitul Maqdis dipilih karena adalah arah terbitnya matahari setiap hari. Itu bermakna kesucian dan kecemerlangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 17 yang berarti, maka ia membuat penghalang yang melindunginya dari orang-orang. Lalu dalam keadaan itu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ustaz Syahrullah menjelaskan bahwa pada ayat ini Sayyidati Maryam membuat hijab atau penghalang agar orang-orang tidak bisa melihatnya. Tujuannya agar konsentrasi beribadah kepada Allah dan tidak terlihat dan terpengaruh oleh orang-orang lain. Dalam kondisi tersebut Allah mengutus malaikat yang berwujud manusia yang sempurna. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa ruh yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ruh Nabi Isa alaihi salam yang kelak menjadi anaknya. Dalilnya bahwa Allah menciptakan ruh terlebih dahulu daripada jasad. Namun pendapat yang kuat di kalangan mufassir, yang dimaksud ruh di situ adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril mendatangi Maryam di tempat tersebut dalam situasi kondisinya itu menjelma menjadi manusia yang gagah dan bersih. Kata Ustaz Syahrullah dalam kajian virtual Baitul Quran Pusat Studi Quran, ketika Maryam bertemu malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia, Maryam pun berdoa yang artinya, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Surat Maryam ayat ke-19. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Sayyidati Maryam ketika bertemu malaikat Jibril. Sebab Maryam khawatir karena didatangi seseorang yang gagah dan bersih. Karena itu Maryam memohon perlindungan dari Allah yang Maha Rahman dari sosok yang datang tersebut.
Di situ ada kekhawatiran dari Maryam. Orang yang datang itu akan berbuat buruk. Wajar karena dia sendiri dalam kondisi menyendiri juga. Wajar dia berdoa dan wajar juga dia khawatir. Hal ini pertanda bahwa Maryam itu adalah orang suci, orang yang baik dan terjaga kehormatannya serta mempunyai kekokohan dalam menjaga agamanya. Lalu malaikat Jibril menenangkan Maryam dan memberinya kabar gembira. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiyan. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan Allah untuk memberitahukan karunia Allah kepadamu tentang akan lahir dari rahimmu seorang anak laki-laki yang suci. Bahwa karunia itu dari Allah melalui perantara Jibril, yakni seorang anak yang suci yang kelak menjadi nabi, yakni Nabi Isa alaihi salam. Di sini terlihat bahwa betapa seorang Maryam adalah perempuan yang suci, taat beribadah, cinta keluarga, itu juga menjalani proses-proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sini jelas juga sebagaimana kesalehan Maryam, sehingga untuk melahirkan keturunan yang soleh dan soleha itu juga berawal dari orang tua. Baik, semoga kisah tersebut memberikan kita inspirasi dan pelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.